Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Haridewi, program studi Matematika, NIM G1D019050 Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Kita akan melakukan analisis data, di mana ini merupakan tugas akhir saya pada program studi analisis data dengan dosen pengampu Ibu Mustika Hadijati SSI MSI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk soal pertama di sini kita diberikan data mengenai lama hidup efektif baterai yang dibuat dari 3 tipe material yang berbeda. Dan di sini pula diberikan 3 temperatur berbeda, yaitu 15, 70, dan 125. Untuk pertanyaan pertama itu kita disuruh buat pola sebaran data dari lama hidup efektif baterai ini. Jadi yang kita perlu buat pola sebaran datanya itu yang data yang ini, yang semuanya ini. Di mana untuk membuat pola sebaran data ini kita bisa menggunakan histogram, kita juga bisa menggunakan box plot, stem and leaf, dan juga bisa menggunakan Kiki plot, quartile plot. Nah, untuk box plot di sini pola sebaran datanya agar lebih mudahnya kita juga membuat pola sebaran data box plot dengan memperlihatkan lonceng kesimetrisan atau kedistribusi normalan dari data gitu. Dan untuk pengujian ini kami menggunakan atau saya menggunakan software SPSS. Oke, untuk pola sebaran pertama yaitu histogramnya, terlihat bahwa pola sebaran dari histogram ini cenderung berdistribusi normal, walaupun terlihat di sini ada data yang tinggi sekali dan tidak berada di tengah, tetapi dia mendekati puncak dari lonceng ini, sehingga bisa dibilang ini datanya berdistribusi normal. Dan puncak dari ini itu dinamakan dengan unimodal. Kemudian selanjutnya untuk pola sebaran data menggunakan stem and leaf, terlihat di sini stem width-nya atau untuk stemnya ini kita menggunakan ratusan. Jadi kalau di sini ratusan berarti sebelah sini kita menggunakan puluhannya. Dan untuk pola sebaran datanya ini terlihat membentuk lonceng kayak tadi. Jika kita putar arahnya ke kiri, dia akan membentuk seperti lonceng dengan puncak atau mediannya berada di sekitaran 100, 110, 120 gitu. Jadi datanya itu cenderung berdistribusi normal juga terlihat dari stem and leaf-nya. Kemudian kita juga dapat melihat pola sebaran data menggunakan box plot. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan untuk melihat pola sebaran data pada box plot itu nilai dari mediannya ini. Kita bandingkan nilai median dengan kuartil ketiga dan nilai median dengan kuartil pertama. Jadi jika jarak keduanya ini sama, maka bisa kita katakan bahwa datanya simetris. Jadi kelihatan ini whiskernya itu, panjang whiskernya itu pun terlihat sama. Jadi bisa kita katakan bahwa datanya terlihat berdistribusi normal di box plot. Oke, untuk yang ketiga itu kita juga bisa melihat pola sebaran data dengan menggunakan Kiki plot. Nah, untuk pembacaan dari pola sebaran data Kiki plot ini, kita cukup melihat garis kenormalan. Ya, garis lurus yang ini kita lihat dan kita perhatikan plot-plotnya ini. Jika plotnya mendekati atau berada di garis ini, cenderung mengikuti garis, maka kita bisa katakan bahwa pola sebaran datanya itu normal. Jadi keempat pola yang kita gunakan atau keempat model yang kita gunakan itu menunjukkan bahwa pola sebaran data dari lama hidup
efektif baterai itu cenderung simetris atau berdistribusi normal. Oke, untuk soal selanjutnya atau bagian B-nya, di sini kita disuruh membandingkan lama hidup efektif baterai dari 3 temperatur berbeda, yaitu temperatur pada 15, 70, dan 125. Dapat dilihat bahwa min dan median dari ketiga temperatur tersebut, ketiga temperatur ini itu tidak sama, di mana yang memiliki min dan median tertinggi yaitu pada T15, terlihat dia yang paling tinggi dari dua yang T70 dan T125. Setelah T15, mediannya juga selanjutnya yang tertinggi itu T70, kemudian T125. Nah, untuk pola sebaran datanya ini dari masing-masing temperatur, penyebaran data pada temperatur 15 dan temperatur 70 itu cenderung menceng ke kanan atau medianya itu berada di atas, yang ini. Ini terbilang data menceng ke kanan dengan kita juga bisa melihat whiskernya. Di sini lihat yang atas itu lebih pendek daripada yang bawah. Ya, ini bisa dikatakan bahwa pada T15 dan T70 itu pola sebaran datanya menceng ke kanan. Dan untuk pola sebaran data pada T125 ini, dia whiskernya memang panjangan yang di bawah, tetapi nilai mediannya itu cenderung ke agak tengah, tapi puncak nilainya itu atau nilai terbanyaknya itu berada di sebelah kiri, jadi dia menceng ke kanan. Yaitu perbandingan dari ketiga temperatur untuk pola sebaran data lama efektif baterai. Dan terlihat pula dari ketiga pola sebaran data ini tidak ditemukan pencilan maupun data ekstrem. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya, kita disuruh melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah tipe baterai dan temperatur berpengaruh pada lama hidup efektif baterai. Apakah interaksi keduanya juga berpengaruh? Nah, kita disuruh menggunakan taraf nyata atau alfa sebesar 5%. Nah, sebelum kita lanjut untuk melakukan analisis datanya, pertama, karena kita disuruh melakukan uji hipotesis, jadi kita perlu buatkan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita disuruh uji hipotesis untuk mengetahui apakah tipe baterai dan temperatur berpengaruh pada lama hidup efektif baterai. Jadi kita bisa buat hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan tipe baterai dan temperatur tidak berpengaruh nyata terhadap lama hidup baterai, dan jika H1-nya yang diterima, maka tipe material dan temperatur berpengaruh nyata terhadap lama hidup baterai. Oke, dengan melakukan analisis menggunakan SPSS, langkah yang bisa kita lakukan untuk uji ini, kita bisa pertama itu mengklik Analyze, kemudian General Line Model, kemudian ke Univariate. Nah, di situ kita masukkan data-datanya, maka nanti akan kita dapatkan output sebagai berikut yang ada di layar ini. Untuk output pertama yaitu variabel enter atau remove. Nah, di sini tuh kita untuk melihat dari datanya itu apa data yang kita input itu data apa, yaitu kalau kita lihat dari sini yang data yang kita input itu temperatur dan material type. Dimana dari jumlah data ini tidak ada variabel remove. Jadi semuanya ke enter, metodenya menggunakan enter, semuanya digunakan data-datanya. Lanjut, kita mendapatkan model summary. Model summary ini kita gunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel tipe material dan temperatur. Tipe material dan temperatur. Nah, dari hasil output ini, kita bisa melihatnya itu dari nilai R-square-nya ini. Jadi untuk melihat hubungan dari temperatur dan material terhadap lama hidup baterai, kita bisa gunakan R-square. Di mana R-square-nya di sini bernilai 0,639, yang artinya temperatur dan material type itu berpengaruh sebesar 63,9 terhadap lama hidup baterai.
Ya, lama hidup baterai sebesar 63,9, di mana sisa dari 0,639 ini atau sebesar 36,1% ini bisa saja lama hidup efektif baterai itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain, di mana kita tidak mencari dalam model saat ini. Selanjutnya kita juga mendapatkan output test of between subject effect. Nah, pada output ini kita perlu membuat hipotesis, yaitu hipotesis mengenai tipe material dan temperatur. Sebentar saya lihatkan. Ya, hipotesisnya itu kita H0 itu untuk material type dan temperatur tidak berpengaruh nyata terhadap indeks selama hidup baterai. Untuk hipotesis kedua yaitu sebaliknya, material type dan temperatur berpengaruh nyata terhadap indeks selama hidup baterai. Untuk hipotesis yang pertama ini harusnya material type dan temperatur berpengaruh nyata terhadap indeks selama baterai, dan H1-nya itu material type dan temperatur tidak berpengaruh nyata terhadap indeks selama hidup baterai. Ya, kembali saya perlihatkan tabelnya. Nah, di sini yang kita gunakan itu bisa menggunakan F-hitung ini, tapi jika kita mengcompare menggunakan F-hitung, kita perlu mengetahui nilai dari F-tabelnya. Nah, untuk mempermudah, kalau kita menggunakan software, kita bisa melihat dari nilai sig-nya atau signifikansi atau simpangan bakunya. Nah, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, kenapa 0,05? Karena tadi taraf nyata yang kita gunakan yaitu 0,05. Jadi kita compare-nya itu menggunakan alfa yang kita ingin cari gitu. Jadi terlihat di sini nilai signifikannya itu semuanya kurang dari 0,05. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0 ditolak sehingga tipe material dan temperatur berpengaruh terhadap lama hidup baterai. Karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu bila faktor tipe material berpengaruh terhadap lama hidup efektif baterai, ujilah beda rata-rata lama hidup efektif baterai berdasarkan tipe material pada taraf nyata 5%. Jadi untuk melihat uji rata-rata di sini, apakah berpengaruh atau enggaknya itu kita menggunakan paired sample test atau t-testnya. T-test kita melihat dari nilai t-nya. Oke, untuk itu pertama kita mendapatkan output tabel paired sample statistik, di mana tabel paired sample statistik ini untuk melihat nilai statistik deskriptifnya, yaitu terlihat di sini. Untuk jumlah data yang kita gunakan itu 36 lama hidup baterai dan tipe material juga 36, di mana nilai rata-ratanya atau nilai mean-nya itu 105,53 dan untuk tipe material 2,00. Standar deviasi yang kita dapatkan di lama hidup baterai 47,101 dan untuk tipe material kita dapatkan 0,828. Selanjutnya, kita mendapatkan output paired sample correction. Nah, di sini itu untuk melihat korelasi antara kedua variabel ini, yaitu lama hidup baterai dan tipe material. Nah, di sini terlihat nilai korelasinya itu sebesar 0,368 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,027, dan hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi antara lama hidup baterai dan tipe material. Nah, di mana hubungannya itu yaitu terbilang positif karena nilai korelasinya positif. Jadi hubungan yang terbilang positif. Apa itu hubungannya? Nah, hubungannya itu jika variabel tipe materialnya ini tinggi, maka variabel untuk lama hidup baterai juga akan tinggi.
Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan output paired sample test. Nah, untuk membaca output ini tuh kita gunakan dari output yang ini tuh yang paling penting kita gunakan. Karena kita tadi disuruh membandingkan. Disuruh melihat pengaruh dari lama hidup efektif baterai terhadap tipe material gitu. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuat hipotesis. Nah, hipotesisnya yaitu H0, terdapat perbedaan yang signifikan antara lama hidup baterai dan tipe material, yang artinya dia tidak berpengaruh, atau H1, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara lama hidup baterai dan tipe material. Nah, di sini yang kita lihat itu nilai T hitungnya, ya, di mana T hitung lama hidup baterai dan tipe material itu kita dapatkan 13,272 dengan nilai signifikansi two tail karena kita punya dua variabel yaitu sebesar 0,00. Nah, 0,00 ini berarti dia kurang dari nilai taraf nyata yang kita gunakan sehingga H0 diterima atau terdapat perbedaan yang signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara lama hidup baterai dan tipe material. Kita lanjut untuk soal nomor 2 ini. Pertama kita disuruh mencari data indeks saham. Nah, di sini data indeks saham yang saya gunakan merupakan data dari PT Garuda Indonesia dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan suku bunga Bank Indonesia, dan yang terakhir yaitu tingkat inflasi selama 100 hari. Jadi otomatis semua data ini kita harus mencari sebanyak 100 data. Di sini saya menggunakan periode waktu yaitu sekitar dari tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 2 Juni 2021. Berikut lampiran dari data-data yang saya gunakan. Yang pertama, saham GIAA ini, yaitu saham dari PT Garuda Indonesia. Kemudian nilai inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar. Kita cari sebanyak 100 data. Ya, kita dapatkan 100 data. Langkah selanjutnya kita disuruh melakukan analisis regresi. Jadi kita disuruh mencari hubungan-hubungan antara semua variabel yang kita masukkan tadi. Ya, yang pertama untuk melakukan analisis regresi dengan SPSS teman-teman bisa langsung masuk ke menu Analyze, terus di sana nanti ada regression. Dari situ nanti akan ikutin step selanjutnya. Jadi akan didapatkan output. Nah, di mana output yang pertama ini yaitu output mengenai variabel enter atau remove. Oke, output pertama yang kita dapatkan yaitu variabel enter atau remove. Jadi di sini tuh kita gunakan tabel ini untuk melihat variabel independen yang kita input, yang kita masukkan. Nah, di sini terlihat variabel independennya itu ada inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar. Untuk variabel remove-nya kosong, jadi semua variabel itu kita masukkan. Kemudian metode yang kita gunakan yaitu metode enter. Nah, output kedua yang kita dapatkan yaitu model summary. Nah, di mana model summary ini memberikan kita informasi mengenai koefisien determinasinya. Koefisien determinasi dari inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, jadi di sini nilai dari koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen, yaitu ini, inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar terhadap variabel dependen, yaitu saham dari PT Garuda Indonesia. Nah, dari hasil output ini kita dapatkan nilai adjusted R square, yaitu koefisien determinasinya sebesar
kita dapatkan nilai R square-nya yaitu koefisien determinasi sebesar 0,585 atau 58,5%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen inflasi suku bunga Bank Indonesia dan nilai tukar ini dia dapat mempengaruhi atau dapat menerangkan variabel dependen saham PT Garuda Indonesia ini sebesar 56,5%. Ya, jadi dia berpengaruh. Jadi bisa dibilang berpengaruh setengahnya lah ya. Untuk setengahnya lagi itu kita tidak tahu karena kita tidak masukkan dalam model. Oke, untuk output selanjutnya yang kita dapatkan yaitu nilai ANOVA. Biasa kalau untuk nilai ANOVA yang kita lihat pasti F hitung dan signifikannya. Untuk membaca nilai ANOVA ini yang kita perlukan adalah hipotesis. Ya, tadi kan kita ditanya mengenai hubungan dari, kita buka lagi pertanyaannya. Kita disuruh melakukan analisis regresi. Jadi untuk hipotesis ANOVA di sini yang pertama yaitu inflasi, suku bunga Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah itu tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap harga saham PT Garuda Indonesia. Dan H1-nya sebaliknya yaitu dia berpengaruh atau signifikan terhadap variabel harga saham PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, untuk melihat pengaruhnya itu kita bisa menggunakan cepatnya kita bisa menggunakan nilai signifikannya. Atau kalau memang membutuhkan nilai F hitungnya, tetapi nilai F hitung ini kita harus compare dia menggunakan F tabel. Jadi jika kita menggunakan signifikan ini, kita sudah mengetahui bahwa taraf nyata yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Jadi kita lihat ya, di sini signifikannya 0,000. Jadi nilai signifikan atau simpangan bakunya yaitu kurang dari taraf nyatanya. Sehingga keputusan yang kita ambil yaitu H0 diterima. Jadi, inflasi suku bunga Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak berpengaruh nyata terhadap harga saham PT Garuda Indonesia. Itu kesimpulan yang kita dapatkan dari tabel ANOVA tersebut. Selanjutnya, tabel dari koefisien. Nah, tabel koefisien ini kita bisa gunakan untuk melakukan uji multikolinearitas dan juga kita dapatkan model persamaan regresi. Ini dia. Ini kita gunakan untuk model persamaan regresi pada kolom B, pada unstandardized coefficient, dan untuk uji multikolinearitas kita menggunakan kolom collinearity statistik, yaitu bagian VIF-nya. Untuk uji statistik VIF, yaitu pengambilan keputusannya, jika nilai VIF-nya ini kurang dari 10, maka jika VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi entah nilai tukar, suku bunga, atau inflasi. Oke, kita lihat di sini nilai VIF-nya itu 1,316 yang terbilang kurang dari 10. Untuk suku bunga juga 1,205 kurang dari 10. Inflasi juga 1,147 kurang dari 10. Jadi bisa kita katakan bahwa variabel nilai tukar suku bunga Bank Indonesia dan inflasi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, selanjutnya itu melihat persamaan model regresi. Ini kita menggunakan kolom unstandardized coefficient yang tadi. Jadi kita dapatkan model persamaan di mana harga saham PT Garuda Indonesia itu sebagai Y-nya, yaitu Pi-nya. Jadi berikut persamaan yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 1030,188 minus 0,056x1 plus 19,014x2 minus 13,055x3.
Ya, untuk lambang X1, X2, dan X3 ini sengaja saya gunakan untuk mempermudah atau biar tidak banyak gitu kelihatan di dalam model. Jadi untuk X1 ini dia sebagai nilai inflasi, X2 itu suku bunga Bank Indonesia, dan X3-nya itu nilai tukar rupiah. Bentar, mana dia tadi? Nah, bagaimana cara kita membaca modelnya itu? Jadi kita lihat nih. Ini konstan ini tadi adalah dependen variabel, yaitu untuk saham Garuda Indonesia. Kita dapatkan nilai 1030,188. Jadi untuk model yang tadi, jika koefisien dari X1, X2, X3 atau koefisien dari nilai tukar, suku bunga, dan inflasi itu kita abaikan, kita dapatkan nilai untuk harga sahamnya itu 1030,188. Atau biar teman-teman bisa lihat, saya sajikan dalam interpretasi berikut. Ya, di sini. Yang pertama, yaitu tadi, jika konstanta sebesar 1030,188 itu memiliki arti kalau X1, X2, dan X3-nya ini adalah 0, maka harga saham dari PT Garuda Indonesia atau Y-nya itu akan sebesar 1030,188. Nah, selanjutnya, kalau koefisien mohon maaf. Nah, selanjutnya, kalau koefisien regresi variabelnya itu sebesar, atau X1-nya, itu kan nilainya tadi koefisiennya minus 0,056. Itu artinya jika variabel independen lainnya atau X2, X3 kita abaikan, kita mendapatkan bahwa harga saham PT Garuda Indonesia ini akan menurun sebesar minus 0,056. Kenapa menurun? Karena ini. Ya, tanda minus ini mengartikan kalau dia menurun, hubungannya itu hubungan negatif. Hubungan yang terjalin antara X1 dan Y-nya itu negatif. Selanjutnya, untuk X2-nya dan seterusnya itu sama. Karena X2-nya ini bernilai positif, maka hubungannya itu hubungan positif. Mohon maaf, masih belum diganti. Oke, yang terakhir kita dapatkan juga residual statistik. Kayak sama ya, tadi kita residual statistik ini untuk melihat nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan jumlah data yang kita gunakan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.